الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه Qala telah bersabda kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ungdur, lihatlah olehmu arfa'a rajulin, paling mulianya laki-laki fil masjid, yang ada di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abu Dzar untuk melihat di masjid itu siapa yang menurut dia paling tinggi derajatnya dari segi penampilan zahir, yang paling kelihatan kaya atau orang yang wibawa, punya posisi di kalangan manusia. Dari segi itu yang menurut kamu pemandangan zahirnya paling hebat, lihatlah. Abu Dzar mengatakan, fanaratutu, aku pun melihat di masjid itu siapa sih yang paling kelihatan, paling top secara pemandangan zahir. Fa idza rajulun, maka ternyata orang yang paling tinggi derajat penampilan zahirnya di masjid menurut aku, rajulun adalah seorang laki-laki, alaihi, yang atas badan dia, hullatun, pakaian atasan dan bawahan. Jadi hullah itu pakaian yang sebagian nutup bagian bawah, 2 potong, sebagian atas. Atasan bawahan itu diantara bentuknya ya mungkin seperti kain ihram begitu, itu atas bawah itu hullah. Qultu mengatakan, hadza, ini menurut saya yang paling tinggi derajatnya. Qala Abu Dzar mengatakan, qala Nabi bersabda li kepada aku, Ungzur, lihatlah olehmu awda'a rajulin, paling rendahnya laki-laki fil masjid, yang ada di dalam masjid. Sekarang ganti kamu lihat siapa yang menurut kamu paling rendah posisinya secara pandangan zahir yang di masjid itu siapa? Qal fanadartu, maka aku pun melihat-lihat. Fa idza rajulun, maka ternyata orang yang paling rendah di masjid menurut aku, rajulun adalah seorang laki-laki, alaihi, yang atas badan dia, akhlaqun, ada baju-baju yang sudah usang. Qal Abu Dzar mengatakan, qultu, maka aku bilang pada Nabi, hadza, ini orang yang paling rendah secara pandangan zahir di masjid ini. Bajunya welek, bajunya sudah usang semua. Qal Abu Dzar mengatakan, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadza, sungguh ini orang yang pakai baju yang sangat sederhana itu, baju yang sudah usang itu, indallahi, di sisi Allah, khairun, lebih baik, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min mil'il ardi, melebihi sepenuh bumi, mithla hadza, yang keadaannya seperti ini, orang yang paling tinggi posisi zahirnya yang kamu lihat tadi. Ini yang kamu lihat yang paling top itu dibandingkan yang paling sederhana yang ada di masjid itu. Andaikan nanti pada hari kiamat orang yang paling top itu jumlahnya sepenuh bumi, dibandingkan dengan orang yang bajunya sudah usang tadi, orang yang bajunya sudah usang, satu orang itu dibandingkan sepenuh bumi orang yang kelihatan paling mengesankan tadi, lebih baik orang yang bajunya sederhana itu.
Ini satu gambaran bahwa posisi di sisi Allah itu tidak bisa diukur dengan pemandangan zahir saja. Ukurannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah ukuran yang benar untuk mengukur kemuliaan seseorang. Selain itu, manusia itu hakikatnya adalah dari kakek yang sama, Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nasab-nasab yang mulia selepas Nabi Adam, Nabi Nuh itu adalah tambahan kemuliaan kalau disertai takwa. Kalau tidak disertai takwa, andaikan ada dua orang, satunya lebih takwa, satunya lebih bernasab, maka yang lebih takwa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, walaupun nasabnya yang lebih rendah tadi lebih tinggi dari yang lebih takwa itu. Apa ini tidak ngarang, Pak? Ya, karangan yang benar. Ngarang, tapi karangan yang benar, kan karangan itu banyak kan, kitab itu juga karangan. Karangan yang benar. Sudah jadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah jadi ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan dalam kitab Manhal Latif, bahwa seluruh Ahlus Sunnah tidak ada ikhtilaf bahwa umat Muhammad yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian selepas itu Sayyidina Umar. Ini enggak ada ikhtilaf. Yang ada perbedaan pendapat adalah mengenai Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali lebih tinggi mana derajatnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa urutan khulafaur rasyidun itu juga urutan ketakwaan dan posisinya di sisi Allah. Maka khulafaur rasyidun yang 4 itu kalau diukur nasabnya, yang tertinggi nasabnya adalah Sayyidina Ali. Jadi kalau diukur tinggi posisinya di sisi Allah menurut mufakatnya Ahlus Sunnah adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Lepas itu menurut kebanyakan adalah Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Bagaimana? Begitu itu? Nah, itu memang kesepakatan yang muara. Kesimpulannya dari firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. La ilaha illallah. Rawahu Ahmadu, Imam Ahmad telah meriwayatkannya, wa rijaluhu rijalus sahih wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Ini diloncati satu, karena hadisnya yang bagian akhir ada sedikit eskal. Ini kita loncati satu. Wa an Sahli bin Sa'id. Sebagaimana harganya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan harganya seluruh umat. Harganya Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi melebihi harganya seluruh umat. Satu orang melebihi harganya seluruh umat, yang umat itu di dalamnya ya ada yang Quraisy, ada yang Bani Hashim, ada yang Ahlul Bait, ada yang ghairu Ahlul Bait.
dari kalangan orang-orang beriman. Tentu saja kalau orang enggak beriman itu kan belum ada harganya. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihim. Andaikan imannya Abu Bakar, imannya seorang itu harganya seorang, ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Abu Bakar lebih berat melebihi imannya seluruh umat. Maka ini satu pelajaran, kadang-kadang orang itu dianggap rendah oleh manusia karena penampilan zahirnya, ternyata di akhirat sana dengan orang-orang yang gaya-gaya itu terpautnya bukan hanya jauh, sangat jauh. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, marra telah lewat rajulun seorang laki-laki, ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki lewat di depan nabi, kurang lebih begitu itu. Faqala, maka nabi bersabda, li rajulin indahu jalisin, kepada seorang laki-laki yang duduk di dekatnya Nabi. Ma ra'yuka fi hadza, apakah pendapat kamu mengenai ini, laki-laki yang barusan lewat itu? Faqal, maka laki-laki yang ditanya Nabi menjawab, rajulun, laki-laki yang barusan lewat adalah seorang laki-laki, min asyrafin nas, dari kalangan mulia-mulianya orang. Ini kalangan asyraf, kalangan orang-orang mulia. Di antara artinya asyraf itu ya bangsawan-bangsawan. Hadza, ini orang yang lewat ini, wallahi demi Allah, hariyun, sangat pantas, in khataba, kalau dia ngelamar, ayungkaha, untuk dinikahkan. Ini kalau ngelamar wis pantas kalau diterima. Orang kalau dilamar dia anaknya pasti akan diberikan. Wa idza syafa'a ayu syafa'a, kalau dia meminta pembelaan, ini maksudnya membela seseorang. Ini orang ini menurut saya baik, dituduh apa, harus disyafaat oleh dia. Ayu syafa'a, untuk diterima pembelaannya. Ini kalau dia ngomong apa untuk membela sesuatu, tentu akan diterima. Fasakata Rasulullah, maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma marra rajulun, kemudian selepas itu lewatlah seorang laki-laki yang lain. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadza, apa pendapat engkau fi hadza, mengenai orang yang lewat yang kedua ini? Faqal, maka laki-laki yang ditanya Nabi menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, hadza rajulun, ini yang barusan lewat ini seorang laki-laki, min fuqara'il muslimin, dari kalangannya orang-orang Islam yang fakir, yang hartanya itu enggak cukup untuk mencukupi kehidupannya. Bukan hanya pas-pasan, fakir itu memang enggak cukup. Kalau miskin itu pas-pasan, kurang lebih begitu itu. Fakir itu di bawahnya miskin, melarat sampai enggak cukup untuk hidup kecuali kembang dan kempis. Fakir. Hadza, ini hariyun, pantas, in khataba alla yunkaha, kalau dia ngelamar untuk tidak dinikahkan. Ini sepantasnya itu kalau ngelamar enggak akan ada yang nerima untuk jadi menantunya. Wa in syafa'a alaihi syafa', dan kalau dia membuat pembelaan alaihi syafa', untuk tidak diterima pembelaannya. Wa in qala, dan kalau dia ngomong alla yusma'a liqaulihi, pantasnya untuk tidak didengar perkataannya. Kalau dia buat pembelaan enggak ada yang mau dengar, kalau dia ngomong enggak ada yang mau gubris. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza, ini laki-laki yang kedua ini,
yang kamu anggap fakir, kalau ngelamar nggak ada yang terima, kalau membela nggak diterima, kalau ngomong nggak ada yang dengar. Khairun, lebih baik, min mil'il ardi, melebihi sepenuh bumi, mithla hadza, yang kondisinya seperti ini, yang awal yang kamu anggap dari kalangan orang mulia, kalau ngelamar mesti diterima, kalau membela mesti diterima. Ternyata pandangan kamu itu keliru dari segi harganya di sisi Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkannya.